Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Revi Nugraha dan Saya Krisela Zera Cinta. kami dari Kelompok 7 Komunikasi Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Malang. Kami di sini akan melakukan edukasi tentang penyakit anemia. untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Keperawatan yang bertema Komunikasi intrapersonal masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Revi Nugraha. Di sini saya perawat dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya dan ini adalah Mbak Griselda. Sebelumnya, bagaimana kabar hari ini? Baik, seperti yang sudah diketahui, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia. Nah, untuk waktunya sendiri mungkin sekitar 30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia, Bapak Ibu? Bersedia. Baik, jika bersedia saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang apa itu penyakit anemia? Belum. Baik, jika belum, penyakit anemia ini adalah salah satu penyakit yang keadaan di mana darah merah atau hemoglobin kurang dari batas normal. Nah, kurang dari batas normal. Apakah ada yang tahu nggak darah merah atau hemoglobin itu batas normalnya berapa? Tidak tahu. Baik, mungkin agar lebih jelasnya lagi, di sini saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu biar lebih jelas. Silakan dibagikan. Baik, udah dapat semuanya? Baik, bisa dibaca ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, bisa. Seperti yang tadi saya katakan, anemia adalah keadaan di mana darah merah hemoglobin atau Hb kurang dari batas normal. Nah, untuk batas normalnya itu sendiri, untuk laki-laki itu dari 13 sampai 18, untuk perempuan itu batas normalnya itu 12 sampai 16. Jika hemoglobin itu kurang dari batas 13 untuk laki-laki, nah itu bisa disebutkan terkena anemia. Begitu pula jika perempuan Hb-nya kurang dari batas normal 12. Mungkin ada yang tahu nggak penyebab anemia itu apa? Belum tahu. Wah, jika belum tahu, mungkin penyebab anemia sendiri yaitu ada faktor keturunan terutama, terus ada kurangnya nutrisi makanan yang mengandung zat besi, penyakit kronis seperti kanker dan gagal ginjal, kurang zat besi karena kebutuhan yang meningkat seperti pada waktu kehamilan, kehilangan zat besi berlebihan, sering melahirkan, kecelakaan, dan infeksi karena cacing. Mungkin di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah mengalami anemia atau apa? Atau keluarganya? Saya pernah. Baik, gimana rasanya? Gak enak. Gak enak. Ya. Apa yang dirasakan? Pusing kah? Mual kah? Pusing, mual, Lemes? lemas ya. Baik. Sudah tahukah cara pencegahan yang dilakukannya? Belum tahu. Baik, jika belum tahu mungkin saya akan jelaskan. Di sini tanda dan gejalanya itu ada perasaan mudah lelah, lemah, letih, 5L, lelah, lemah, letih, lesu. Terus sering pusing atau sakit, sering mengantuk, pandangan berkunang-kunang dari posisi, misal kita dari posisi duduk nih ke berdiri, nah itu kita berkunang-kunang nih. Nah itu sudah terjadi anemia. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada pucat pada wajah, telapak tangan, kaku, dan selaput dalam kelopak mata serta bibir. Nah, untuk akibatnya itu sendiri, mungkin ada yang tahu gak ibu-ibu akibatnya? Ada yang sudah baca mungkin? Akibatnya imunitasnya menurun. Nah, Mbak tahu? Penurunan konsentrasi. Baik. Mbaknya tahu? Tidak bugar. Baik. Itu semua yang disebutkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak, mas-mas itu sudah benar. Mungkin di sini saya akan lebih memperjelas lagi. Untuk akibat anemia itu ada penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi pada saat belajar. Jadi tidak fokus saat belajar, mengakibatkan prestasi kita menurun. Terus ada
tidak bugar dan mengalami penurunan aktivitas. Setiap aktivitas kita selalu mudah lelah. Terus ada pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan. Bayi pun bisa lahir secara prematur dan berat badan bayi yang cenderung rendah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Griselda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya akibat dan tanda gejalanya. Sekarang apakah ada yang tahu pencegahannya gimana? Belum tahu. Oke, saya jelaskan ya. Di sini ada pencegahan anemia. Yang pertama ada meningkatkan konsumsi makanan yang kaya zat besi, terutama yang berasal dari sumber hewani, seperti susu, telur, ada hati, juga keju. Dan yang kedua ada konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat, seperti pisang, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan jenis sayur yang lainnya. Dan yang ketiga ada konsumsi makanan yang mengandung B12. Lalu ada makanan dan minuman yang mengandung vitamin C, seperti minum jeruk atau makan buah jeruk atau yang mengandung jeruk ya. Dan yang terakhir ada kontrol ke dokter atau tempat pelayanan setempat. Jika dirasa belum sembuh atau masih terasa terus merasa pusing gitu, bisa kontrol ke dokter. Untuk selanjutnya ini ada tayangan video tentang anemia ya. Silahkan ditonton ya. Anemia tidak boleh dianggap sepele karena anemia yang sangat parah dapat menyebabkan kematian. A. Untuk anemia. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Gejala awal anemia meliputi perasaan mudah marah, lelah lebih sering dari biasanya, sakit kepala, dan masalah berkonsentrasi atau berpikir. Jika anemia semakin memburuk, mungkin akan timbul warna biru hingga putih pada matamu, pucat, sesak napas, dan kuku yang rapuh. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, namun kamu dapat membantu menghindari anemia defiensi zat besi dan anemia defiensi vitamin dengan memilih diet yang mencakup berbagai vitamin dan nutrisi. Kalau kamu memiliki tanda-tanda atau gejala anemia, carilah diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baik, mohon perhatian. Mungkin setelah lihat video yang tadi bisa lebih paham kan? Paham. Nah, di sini saya akan bertanya. Tadi kan ada makan makanan yang mengandung B12. Nah, makanan yang mengandung B12 itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, seperti yang bisa dilihat di leaflet, makanan yang mengandung B12 itu makanan yang dari hewani, seperti hati, terus ada dagingan dan lain-lain. Pokoknya dari hewani gitu. Nah, seperti yang sudah terlihat di video tadi, mungkin Bapak Ibu-ibu sekarang jadi lebih paham tentang anemia ya? Paham. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya sedikit. Di sini kan ada konsumsi makanan yang mengandung B12. Nah, apakah ada yang tahu tentang makanan yang mengandung B12 itu apa saja? Jika tidak tahu, mungkin saya akan bisa dibaca lagi atau di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, untuk makanan yang mengandung B12 itu sendiri ada hati, daging-dagingan dari hewani. Pokoknya yang dari hewani itu ada mengandung B12. Baik, setelah saya jelaskan tentang anemia sama teman saya, mungkin di sini ada yang kurang jelas atau pengen bertanya, silakan. Silakan Pak. Kan dari pencegahan anemia tertera sini, apakah ada cara pencegahan lain selain yang tertera di sini? Oh baik, ada Pak. Mungkin di sini saya cara lebih mudahnya lagi, terus bisa mengontrol sendiri. Mungkin dengan cara kita lebih banyak olahraga agar tubuh sehat, terus tidak begadang. Karena begadang itu dapat mempengaruhi ya. Terus bisa juga mengkonsumsi suplemen lainnya, biar tubuh kita tetap bugar. Ada lagi? Mungkin sudah paham, Pak? Paham. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, saya. Silakan. Di situ kan tadi dijelaskan kalau cuman HB, normal HB kan Iya. siapa. Nah, untuk
anemia kan pasti itu kan darah rendah. Itu berapa ya normal darah yang seharusnya gitu? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Griselda ya. Baik, saya jawab ya pertanyaannya Mbak. Di sini darah normal itu 120/80. Jadi kalau kita mengalami anemia itu biasanya di bawahnya 120/80 itu ya. Bagaimana? Sudah terjawab? Sudah. Apakah ada lagi pertanyaan? Oh baik, silakan. Apakah penyakit anemia ini bisa disembuhkan? Baik, mungkin untuk penyakit anemia itu bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengontrolnya agar tidak terjadi lagi. Anemia ini kadang sudah sembuh bisa terjadi lagi. Itu karena cara hidup kita tidak sehat. Nah, untuk penyembuhan itu bisa di cara pencegahan ke sini, kita makan olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Mungkin untuk dewasa tidur sampai 8 jam, 7 jam, 8 jam. Dan mengonsumsi suplemen-suplemen yang lainnya agar tubuh kita tetap bugar. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, setelah disampaikan, setelah terjadi tanya jawab tadi, apakah sudah paham tentang anemia? Sudah. Oke, jika sudah, bisa disebutkan apa saja pencegahannya? Untuk pencegahannya, kita konsumsi makanan yang kaya zat besi. Tuh. Terus konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat seperti pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Betul. Terus yang ketiga ada konsumsi makanan yang mengandung B12 seperti daging, itu yang daging hewani lah intinya. Terus nomor 4 ada makanan dan minuman yang mengandung vitamin C. Yang terakhir ada kontrol ke dokter atau ke tempat pelayanan. Baik, betul sekali, Ibu. Mungkin kita sudah bahas anemia, pencegahan anemia, sebab akibat anemia. Nah, saya akan tanya lagi, anemia itu apa sih? Kurang darah. Ya, Kurang darah. atau Ya. Darah rendah. ya tidak Iya. normalnya HB. Ya. Untuk normalnya berapa? Normalnya untuk perempuan itu 12 sampai 16. Kalau laki-laki itu 13 sampai 18. Baik, betul sekali ya. Di sini kita udah sepakat anemia itu apa, cara pencegahannya gimana. Mungkin nanti jika ada keluarganya yang sakit atau Anda mengalami sendiri, bisa melakukan pencegahan yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang juga. Mungkin jika ada kesalahan bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.